Sul memohon juga hadiah Fatihah kepada khosatan kepada ibunya saudara kita Mas Mufid yang sedang mendapatkan musibah sakit ya. Mari kita doakan, kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan beliau secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Secepatnya pulih kembali, sehat kembali seperti sedia kala. Allahumma amin. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu juga berikut semua keluarga besar kita ya, yang mudah-mudahan keluarga besar kita begitu berikut kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita tawasul yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rabbikum fa'inna ismukum wa dzikrukum wa shukru wa masykur wa ila jami'il arwahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan ila wa ila jami'il ashabi hadra fi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Monggo kita sesarengan buka hati kita, beningkan hati kita untuk bersama-sama, yaitu apa ya, ngopi ngolah Domburi. Kita sing kelingan bocahnya sing senang musibah. Mudah-mudahan kita doakan kembali
mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Ibunya yang bernama Supri Mulyaningsih, enggal-enggal sehat kembali. Allahumma Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai ayat surat Al-Baqarah ayat 163 ya tadi. Yang sebelumnya adalah menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ancamannya apa? Yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk-makhluknya, seluruh makhluknya. Dan sekarang adalah ayat 163 terusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح المسخر بين السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Pengen mau Quran lewat kalbu ternyata susah gitu. Kalau wasriin tabarukan kali guru besar kita beliau Al-Maghfurlah Simbahi Najmuddin Allah yarhamu. Kalau wasriin nggih menawi enten kelintak-kelintanipun nyuwun dipun ingetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dimana burung melipat dulu. Nggih. Wa nazalan wis temurun lama qalu tatkalane padha ngucap sapa wong-wong kafir sif lana rabbuka sif nyipatana sapa sira Muhammad lana kadwe kita rabbuka ing pangerane sira. Nah niki ayat niki asbabun nuzulnya yaitu ketika ada orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbuka, katakanlah pada saya sifat-sifatnya Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi ayatnya turun lewat malaikat Jibril membawa firman ini lalu diturunkan ke qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang saya bilang tadi, ketika kita membaca Al-Qur'an itu pakai qalbu kita. Pakai hati. Mudah-mudahan wasilah ngaji tafsir ini bermanfaat. Kita memahaminya. Ya setidaknya sepaham-pahamnya nggih. Ya mudah-mudahan pahamnya ya sesuai dengan ilmu tafsir ini. Allahumma Amin. Wa ilahukum utawi pangarane sira kabeh. Ai al mustahiqu tegese ngerhaki diling ibadati maring kadue atau untuk ibadah minkum saking sira kabeh. Iku ilahun pangeran wahidun kang siji. La nadirun ora ana pepadan iku maujud lahu kabeh ilahun wahid. Ora ana pepadan zati Gusti Allah atau ilahun wahid wala fi sifatihi lan ora ana pepadan ing dalam sifate ilahun wahid. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah illa huwa angin ilahun wahid.
Wa ilahun wahid iku ar-rahmanu zat kang maha welas asih. Salah satunya kuwi marani maknane sifate Gusti Allah Rahmanu zat kang welas asih kang gede-gede ing dalam dunya lan akhirat. Yo wong muslim apa maning kebagian, wong non muslim pun kebagian sifat Rahmane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Rahimu zat kang welas asih kang lembut-lembut ing dalam akhirat loko. Adapun welas asih menika khusus kangge tiyang-tiyang ingkang iman. Wa ta'ala bulan nuntut sapa kafir nuntut ayatan ing ayat ala dalika ing antase mengkono-mengkono wa ilahukum ilahu wahid al ayat. Panazala mongko temurun. Nah niki terasipun asbabun nuzulnya orang-orang kafir masih menuntut lagi bukti, minta bukti, tanda bukti adanya Allah ngaten. Inna fi khalqis samawati ing teman setuhune ing dalam penciptaan pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bihi makang iku tetep ing dalam karo-karone samawat lan ard. Minal ajaibi nyatane pira-pira keajaiban. Wa ikhtilafil laili lan pergantian bengi. Nah ini asli makna dari ikhtilaf adalah persulaian. Tapi yang ilmu tafsir saged dimanani pergantian ki saged, perbedaan ki saged. Waqtilafil laili lan pergantian bengi wan nahari lan awan. Bidza piklan lunga wal majilan teka wal ziyadati lan tambah wan nuksani lan kurang. Wal fulki utai pira-pira prau ai sufunu tegese pira-pira prau atau kapal allati sufun silati tajri kang lumaku apa sufun fil bahri dalam segara. Wala tersabulan ora kerem apa sufun mau qiratan hale nggawa muatan. Nggawa beban muatan. Bima kelan perkara bima kelawan nggawa muatan ngaten saged. Yang kang manfaati ing mak yang kang manfaati apa mak manfaati annasa ing menungso. Minati jarati nyatane pira-pira bondo dagangan wal hamli lan gawa muatan kang meneh atau gawa muatan lainnya ngaten. Wa malan perkara angsal kang nurunaken ing masapa Allah Gusti Allah minas samai saking langit min ma'in nyatane bumi nyatane banyu ay matarin tegese banyu udan. Fa ahya bihi fa ahya mongko nguripaken sapa Gusti Allah bihi kelawan banyu al arda ing bumi bin nabati kelawan pira-pira jejogolan. Baca mautiha ing dalam sawise matine alut ayya besiha ayya bisuha ngaten tegese sing dimaksud bumi mati nggih menika ayya bisuha tegese kering kerontang apa bumi. Wa basalan nyebar sapa Gusti Allah ay farokan tegese misa-misa wa nasaran tegese nyebar sapa Gusti Allah bihi kelawan emak. Biha iku tetep ing dalam bumi mingkul lidabbatin saking saben-saben hewan melata. Di annahum karanta masdune kulli dabbah iku yang muna padha berkembang biak apa kulli dabbah hewan melata menika bil khasbi kelawan napa nggih khasab cara teng Arab niku khasab niku nggih macam-macam rumputan lah ngaten. Kainun kang tetep ana nganhu saking mak nggih. Wa tasrifir riyahilan bolak-balik ke angin atau pengkisaran angin. Ai taklibuha tegese bolak-balik apa riyah junuban ing arah lor wasimalan arah kidul. Haratan hale krasa panas wa baridatan lan krasa adem. Wasahabilan meko ayil ghaimi tegese meko mendung. Al musakhkhari kang den reh atau den kendalikan ngaten amri paham. Ayil mudallali tegese den reh bi amrillahi kelawan perintah Gusti Allah taala. Yasiru kang lumaku apa sahab atau ghaim ila haitsu syaa maring ing dalam sekiranya tinggon sak kang ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Bena sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Bila alaqatin kelawan tanpa gantungan iki.
Jadi awan tanpa gemantung itu salah satu keajaiban Allah. Jadi kesemuanya itu inna fi khalqis samawati la ayatin yakti pira-pira tanda bukti. Aidalatin tegese nuduhaken ngalawah daniyatihi ing atase keesaane Gusti Allah taala. Nuduhaken liqaumin kangge kaum yakiluna kang padha ngakal sapa kaum ayyatadabbaruna tegese padha merenung atau ngangen-ngangen sapa kaum. Ampun kali ayat riyen. Adapun dari terjemahan ayat 163 dan 164 berarti niki nggih. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini asbabun nuzulnya dulu ada orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan sifat-sifatnya pangerannya Muhammad. Nah, lalu di sini jelaskan wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian semua adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan tiada Tuhan selain Allah atau tiada Tuhan selain ilahun wahid yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan terusnya inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr, dan beberapa kapal yang berlayar di lautan, bima yang fa'un nasa, dengan membawa muatan yang bermanfaat untuk manusia, wa ma anzalallahu minas samai, dan Allah dan apa-apa yang Allah turunkan yaitu dari langit berupa air hujan, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah menghidupkan bumi yang setelah matinya bumi. Yang dimaksud setelah matinya bumi adalah kering kerontang artinya. Wa basta fiha min kulli dabbah, dan Allah menyebarkan di dalam bumi itu beberapa jenis binatang yang melata. Wa tasrifir riyah was sahabi, wa tasrifir riyah, dan Allah dan pengkisaran angin, was sahabi, dan mega atau mendung, al-musakhkhari bainas samai wal ard, itu yang dikendalikan oleh Allah, yaitu di antara langit dan bumi. Jadi angin maksudnya angin dan mendung itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Dan itu semuanya la ayatil liqaumin yaqilun, itu adalah sebagai bentuk bukti kebenaran, bukti untuk kaum-kaum orang yang merenung atau orang-orang yang berpikir, atau orang yang yakilun itu lebih cenderung artinya itu yang mau ngangen-ngangen atau merenungkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wis selesai rom ayat kayak gitu tok cara muridnya. Nah, mari kita udari, kita kupas dengan ilmu tafsir Al-Jalalain. Tafsirannya di sini adalah wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum tafsirannya adalah bahwa Tuhan kalian semua, tadi udah dijelaskan ya sebab musabab ayat ini turun. Itu ada orang kafir yang bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan sifat-sifatnya Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Tuhan kita semuanya. Maka Allah langsung menjawab wa ilahukum. Jadi jawabannya wa ilahukum, kum itu artinya kalian semua. Jadi walaupun orang-orang kafir itu belum mengetahui Allah, tapi dijelaskan, dijawab oleh Allah dalam firman-Nya wa ilahukum, dan Tuhan kalian semuanya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, apa yang dimaksud Tuhan? Tuhan adalah yang mencipta, sang pencipta. Maka sang pencipta itulah yang pantas atau di sini tafsirannya al-mustahiqu lil ibadati minkum. Maksudnya yang berhak untuk disembah. Sang pencipta
masa seandainya ada yang diciptakan, saya menciptakan kopiah, masa kopiah menyembah ke saya? Kan mustahil. Masa saya menyembah ke kopiah? Mau saya menciptakan kopiah? Suatu hal yang mustahil. Itu Allah menjelaskan kepada orang kafir lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Maha Esa, yang bermaksud yang berhak untuk disembah. Nah, tafsiran ilahu wahid yaitu yang Maha Esa, tafsirannya adalah la nadhirun lahu fi dzatihi wala sifatihi. Alhamdulillah tadi juga ada beberapa penjelasan sebelum kita mulai udah paham ya wujudnya Allah dalam ilmu tauhid gimana, ya kan? Nah, sekarang ilahu wahid tafsirannya adalah la nadhirun, tidak ada sepadan perbandingan untuk ilahul wahid zatnya atau sifatnya. Ya nggak mungkin dong pencipta sama yang diciptakan akan sama. Secara logika apa udah ketemu? Saya menciptakan kopiah, masa saya wujudnya sama dengan kopiah? Kan tidak. Jadi sang pencipta sama yang diciptakan otomatis tidak sepadan. Terusipun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali illa huwa, yaitu ilahu wahid, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Adapun sifatnya Tuhan yang Maha Esa adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam penjelasan di sini Ar-Rahman, jadi sifat kasih sayangnya Allah itu berlaku dalam dunia saja. Maksudnya sifat Ar-Rahman itu bisa berlaku untuk kaum muslimin, bisa kepada non muslimin. Ya, ibaratnya kalau wong kafir pun, wong sing ora ibadah pun mendapat sifat rahmannya Gusti Allah. Mulai jadi aja kaget bila ada orang yang tidak beriman, orang yang tidak beribadah, rezekinya kepenak, lancar, karena mereka itu langsung mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala seketika itu. Makanya ini diteruskan dengan sifat Allah yaitu Ar-Rahim. Dan Ar-Rahim itu artinya jadi kasih sayang Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat nanti itu. Oh ya. Sarung. Itu enggak pengen enggak pengen. Hai, insyaallah doakan mudah-mudahan kuat nih. Hai, insyaallah. Kuat lah, tinggal baik. Hati sih ya. Ya, kon mendengarkan ilmu tingkat tinggi ya. Kudu siap kowe kalau gune. Siap mental. Pindah negara ini kan? Angkat. Oke, kok ajenang kowe. Ini. Geser Mas Hendar, ajenang kon. Oh, nangis kayak nangis gini. Lain kasur dulu. Geser. Khair insyaallah. Nah, Oke. Double. Tinggo bae cakare tinggo. Pun dada mburi. Nek kan golong santai mawon pulang. Sekalian Jadi bisa ngopi lah. sarungnya uculi ah. Kumpul. Nah, artinya apa? Pasangan nggih? Artinya apa? Ayat yang ke-163 ini adalah ayat yang mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya, mengenalkan kepada makhluknya. Itu mengandung arti bahwa mengenalkan pada kita semuanya. Nah, di sini terusnya wa talabu ayatan an zalika fanazala, ayat yang selanjutnya tadi yang sudah dibaca, yaitu bukti-bukti bahwa Allah ada, yaitu
penciptaan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Wa ma fihima min ajaib tafsirannya. Dan pastinya penciptaan langit dan bumi minal ajaib, ada beberapa keajaiban yang luar biasa. Mari kita kupas apa yang dimaksud ini. Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi. Langit yang tinggi di atas kok bisa gemantung tanpa tiang. Itu suatu bukti keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud. Masih banyak keajaiban-keajaiban lainnya. Gunung segitu besarnya, itu keajaiban dari Allah. Laut segitu luasnya, segitu dalamnya, nggak ada manusia yang bisa membuat. Itu termasuk keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada orang sepintar apapun, orang, negara atau sekaya apapun, apa ada yang bisa membuat laut? Kan tidak ada. Itu artinya itu betul bahwa tanda bukti adanya Allah ya ini terciptanya langit dan bumi. Paham ya? Beliau yang karena kita kon di buktinya Gusti Allah ada. Itu inna fi khalqis samawati wal ard, itu penciptaan langit dan bumi. Adanya langit dan bumi sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Waqtilafil lail belum ya? Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Tafsirannya bidzabi wal maji'i wa ziyadati wan nuqsani. Tafsirannya adalah pergi dan datang dan bertambah dan berkurang. Dan ini kalau dijelaskan kok bingung nggih? Nggih. Mari kita jelaskan yang dimaksud dengan bidzabi wal maji'i wa ziyadati wan nuqsan, pergi, datang, tambah dan berkurang. Maksudnya adalah tentang pergantian malam dan siang. Bidzabi wal maji'i. Nah, pergantian malam dan siang. Kan berganti, malam, siang, malam lagi, siang lagi. Itu artinya yang dimaksud pergi, malamnya pergi, diganti siang. Itu dimaksudnya pergantian. Nah terus waziyadati wan nuqsani. Waziyadati, adapun waktu siang dan malam itu pasti beda. Enggak selalunya sama 24 jam, kalau dibagi 2 berarti 12 jam. Waktu malam 12 jam, ya enggak selalu begitu. Jadi bisa tambah waktu malamnya mungkin 13 jam, mungkin 14 jam. Bahkan di suatu negara ada yang malamnya cuma berapa jam. Benar. Makanya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah disebutkan di sini. Pun paham ya? Itu tafsirnya luar biasa. Nah sekarang kalau ada orang yang memperdebat itu kok diarti pergantian malam dan siang. Wong laili. Karena artinya ikhtilaf kan beda. Paham ya? Secara arti maknawi kan harfiahnya ikhtilaf, berarti artinya kan perbedaan malam dan siang. Kok diartikan pergantian? Boleh. Ilmu tafsir boleh diartikan perbedaan malam dan siang. Malam dan siang. Karena apa? Pasti beda. Yang namanya malam yaitu identik dengan kegelapan. Yang namanya siang pasti padang. Siki salah apa ora? Nek dimaknani perbedaan malam dan siang. Benar. Itu artinya nek nganggo ilmu tafsir ora istilah perdebatan. Semuanya boleh dalam ilmu tafsir ini. Karena memang artinya seperti itu. Bisa diuraikan. Jadi maksud tambah dan kurang tambah ya ada waktu malam bisa waktunya lebih banyak, waktu siang lebih sedikit. Itu yang dimaksud waziyadati wan
nuqsani. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan beberapa kapal atau perahu yang berlayar di lautan. Di tafsirannya di sini adalah wala tarsabu mau irotan, tidak tenggelam walaupun membawa beban. Nah, apa maksud Allah kok menjelaskan ada perahu dalam ayat ini? Artinya apa? Bahwa keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat laut. Sekarang laut kalau nggak dibuat Allah begitu dalam, apakah perahu itu bisa membawa beban muatan yang berat? Tidak. Tidak bisa. Subhanallah, Allah membuat laut yang sangat dalam. Akhirnya kapal itu bisa membawa barang-barang muatan yang bermanfaat kepada manusia. Itu barang-barang dagangan, bawa sembako. Itu Allah mau menunjukkan pada kita. Itu loh, kalian sudah saya bikinkan ya tinggal timbal balik kita ada syukurnya apa enggak. Walaupun pada kenyataan Allah tidak membutuhkan ibadahnya kita. Bahkan sebaliknya kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita mau ayat ini mau kandungannya adalah biar kita berpikir. Makanya di akhir ayat nanti la ayatil liqaumi yaqilun. Kita kon ngangen-ngangen apa ini maksudnya? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kok ada kapal bisa berlayar di lautan? Coba Allah kalau dia bijaksana membuat laut hanya berapa meter, apakah kapal bisa berjalan? Tidak mungkin. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling getek. Ya getek kan mlebune nang kene ora wal fulki. Ayate kok lain ngene kan yo. Bisa diprotes. Mulane nang kene mon nene wal fulkil lati tajri fil bahr. Jadi kapal as-sufun, tafsirannya beberapa kapal yang bisa berlayar di lautan. Itu artinya kapal besar. Bukan getek lagi. Getek yang bisa nanti dikali apa di danau udah cukup. Ini pembahasannya membawa muatan yang berat, muatan yang bermanfaat untuk manusia, itu artinya diperlukan lautan yang sangat dalam. Nah sekarang yang dimaksud ajaib itu, lautan itu adakah manusia yang bisa membuatnya? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada manusia yang bisa membuatnya, terus siapa lagi yang bisa membuatnya? Allah. Pasti jawabannya bagi orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biar kita berakal. Teruskan lagi, nanti kita insya Allah mantan paham lagi. Tafsiran di sini wal fulkil lati tajri fil bahr adalah tidak tenggelam walaupun membawa muatan. Ngoten nggih? Bima yang faun nasa, tafsirannya minat tijarati wal hamli, yaitu membawa barang-barang dagangan dan membawa muatan-muatan lainnya. Dan selanjutnya wa ma anzalallahu minas sama'i mimma infahya bihil ardo ba'da mautiha. Dan apa-apa yang telah Allah turunkan dari langit, yaitu berupa air. Di sini tafsirannya adalah matar, yaitu air hujan. Maka Allah menghidupkan bumi yang telah mati. Tafsirannya adalah yabisuha, yaitu bumi mati di sini adalah maksudnya adalah kering kerontang. Mari kita apa maksud kandungan bahwa Allah di sini itu menurunkan air hujan, maka Allah menghidupkan bumi yang telah mati. Sekarang tanpa air, apakah kita bisa hidup? Kita sudah berpikir ini, jangan dianggap seperti sudah membaca bahwa Allah memberikan air hujan, wis kita nggak ada mengkaji, tidak ada apa kandungan dari ini semua. Apa yang terkandung dalam ayat ini? Allah menurunkan air hujan dan maka Allah bumi yang telah mati. Itu artinya
hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu termasuk rahmat, hanya satu rahmat yang Allah turunkan, itu termasuk hujan. Sekarang di dunia ini tanpa air kita tidak akan mampu untuk hidup. Maka dari itu dengan ayat wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'i, itu kita harus ingat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan hidup tanpa air. Pun nggih paham nggih? Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan Allah menyebarkan di dalam bumi beberapa jenis hewan melata. Nah terus apa, mari kita, apa kandungannya dimaksud ini Allah menyebarkan beberapa hewan jenis yang melata? Apakah hewan yang melata itu tidak ada manfaatnya buat kita semuanya? Kalau orang yang berilmu, orang yang tahu, pasti hewan melata itu juga bisa bermanfaat untuk kehidupan. Pastilah, itu mungkin ahli-ahli ilmu fisika, ilmu apa namanya itu, biologi, kimia itu pasti tahu manfaat-manfaat dari hewan melata itu. Pasti ada manfaatnya. Terus pun di sini tafsirannya fiha min kulli dabbah, hewan-hewan yang Allah sebar itu li'annahum yanmuna bil khasabi kainun anhu. Maksudnya adalah hewan berkembang biak itu, hewan-hewan yang melata itu berkembang biak dengan bagusnya, ini berkembang biak lagi. Menyebar yang dimaksudnya wabasta fiha, menyebar. Allah itu menempatkan hewan-hewan jenis melata pun ya sesuai dengan yang kodratnya atau yang patrapannya lah. Sebenarnya kayak Allah menciptakan onta, bukan Indonesia orang anak ya. Adapun ya anaknya ya paling nang di Ragunan. Nah, dimaksud wabasta menyebarkan, Allah itu menempatkan hewan-hewan yang pas pada iklimnya. Contoh kayak onta, menciptakan onta pantasnya yang negara gurun pasir, karena onta adalah hewan yang kuat dengan suhu yang panas. Ada kayak onta mungkin di Bruknanang Padang Sari karena yang mungkin sering masuk angin. Pokoknya itu ada hikmah atau ada kemanfaatan yang luar biasa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusipun wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan perkisaran angin. Perkisaran angin yang hubungi angin lah ya. Karena di sini wa tasrifir riyah tafsirannya adalah taklibuha junuban wa shimalan haratan wa baridatan. Maksudnya adalah bolak-baliknya angin atau perkisaran angin di dunia ini dari arah, entah itu dari arah utara atau entah itu dari arah selatan, junuban au shimalan, atau angin itu ada rasa panas atau rasa dingin, dan juga masalah mega atau masalah mendung, al musakhkhari bainas sama'i wal ard, itu semua Allah lah yang mengendalikannya. Terus kandungan dari ini ada yang paham belum? Karena di sini tafsirannya juga setelah al-musakhkhari, tafsirannya al-mudhallali bi amrillahi ta'ala yasiru ila haitsu sya'allah. Maksudnya apa? Perkisaran angin. Yang angin itu yang mungkin dari itu tafsirannya dari utara ke selatan, dari selatan kemana, atau angin itu rasanya panas, atau angin itu rasanya dingin, itu semuanya manut al-mudhallali. Mudhallali artinya aslinya sebenarnya secara kosakata artinya remeh. Karena ini lagi mengikuti pemahaman al-musakhkhari, Allah yang mengendalikan, itu artinya angin atau mendung itu takluk kepada Allah, takluk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu angin sepoi-sepoi, bu angin panas, bu angin adem, itu Allah yang mengendalikan.
Makanya jenengan ketika ada angin ngamuk, sudah anginnya marah, puting beliung, apa yang kita lakukan? Adzan. Ada. Ono jenengan pas angin gede, mesti rata-rata wong sing beriman, wong sing ngerti ilmu nek mesti adzan. Gila mboten? Nggih. Karena angin itu yang mengendalikan ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan paham, nah ketika angin besar, adzanlah sekelas-kelasnya jenengan. Mesti angin gue ora wani ganggu jenengan. Geng ilmu. Ketika angin membahayakan kita, kita ucapkan adzan, lantunkan adzan, karena adzan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena angin itu yang dimaksud di sini al-mudallali atau al-musakhkhar yang dikendalikan oleh Allah, pasti angin itu tidak akan berani ketika kita melantunkan asma-asma Allah. Gila mabatan? Iya. Malah jangan paham. Nah, kalau saya sudah pernah pernah ada kejadian angin luar biasa menakutkan. Ketika kita lantunkan azan, maka redalah angin itu. Itulah sebagai bukti la ayatil liqaumi yaqilun. Itu bukti-bukti bahwa kebesaran Allah, bahwa Allah itu ada. Paham kan? Itu artinya ketika ada musibah, angin, badai, mendung menakutkan, lantunkanlah asma-asma Allah. Kita bertasbih. Insya Allah kita akan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Amin. Amin. Niku dicatat penting niku nggih. Azan niku. Nah terusipun bainas sama'i wal ard. Tafsirannya adalah bila alaqatin, keajaiban antara langit dan bumi itu bila alaqatin, tanpa gantungan. Jadi adanya mendung di tengah-tengah berarti bainas sama wal ard, itu tidak ada yang alat menggantung mendung digantung biar menggantung di tengah-tengah. Itu artinya apa? Ini kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa membuatnya. Ketika tidak ada orang yang mampu membuatnya, itu artinya Allah lah yang membuatnya. Ini adalah ilmu ketauhidan nggih, mandan dijeroakan dalam kalbu kita. Nah, dalam akhir ayat, jadi kesemuanya itu, karena lam di sini menjelaskan la ayatil liqaumi yaqilun, kesemuanya itu dari artinya yakti atau kesemuanya itu ngatenlah adalah sebagai bukti tanda-tandanya Allah. Tafsirannya la ayatin di sini adalah dalatin ala wahdaniyatihi ta'ala. Dalatin ala wahdaniyatihi ta'ala adalah menunjukkan atas keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Pun lengkap sekali nih kita tafsir niki. Nah, menunjukkan kepada siapa? Liqaumi yaqilun, untuk kaum yang mau mengangen-ngangen, yang berakal. Pertanyaannya gimana? Kenapa di sini kok tidak liqaumi yatafakkarun? Kenapa kok yaqilun? Makanya ini grup ngopi karena kita masih tahap belajar yang olah pikir ngipas. Karena kalau masalah ya tafakkarun, asal masalah pikir, karena Allah tidak membutuhkan kita memikirkan Gusti Allah, itu tidak. Karena apa? Pikiran kita satu terbatas. Okay? Pikiran kita terbatas. Proses dari arti pikiran, mikir, berpikir, yang saya katakan tadi adalah proses. Bisa jadi jenengan berpikir nanti ketemunya tidak dalam hal kebenaran, bisa jadi ke jalan kesesatan. Itu yang namanya pikiran. Itu jadi belum terikat dengan kebenaran, baru proses mencari kebenaran. Malah benar grup ngopi, kita ini lagi proses mencari kebenaran. Nah, terus tafsiran dari liqaumi yaqilun, tafsiran dari yaqilun adalah yatadabbarun. Tafsiran yatadabbarun adalah kalau santri yang memanani itu justru wajib selalu ngangen-ngangen, selalu merenungkan
kebesaran Allah yang dimaksud tadi la ayatin, tanda-tanda bukti kebesaran Allah, yaitu insya Allah begitu kita sampai ayat di qaumi yaqilun, kita termasuk orang-orang yang mau merenungkan. Kita bukan berpikir lagi. Kalau berpikir kan mencari proses, mencari kebenaran. Kalau yaqilun, kalau akal itu lebih cenderung arti di sini kan dijelaskan ya tadabbarun nggih. Itu mengikat akal kita dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah diikat oleh akal kita. Yang insya Allah kita tidak akan tersesat lagi. Allahumma Amin. Amin. Jadi akal kita sudah mengikat dengan kebenaran. Makanya terus apa sangkut pautan keterkaitan ayat ini dengan ayat yang dulu kita jelaskan, innal ladzina yaktumu nama anzalna minal bayyinati wal huda al ayah. Apa kaitannya? Dulu kan jelaskan ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ancamannya itu dilaknat oleh Allah dan makhluknya Allah. Ya, keterkaitannya ini, kalau kita udah yaqilun, kalau kita udah berakal atau ya tadabbarun, itu artinya kita sudah terikat dengan kebenaran, maka kebenaran itu jangan disembunyikan. Nah itu jenengan sedikit ngerti yang ilmu nek, ya alangkah baiknya jenengan juga bisa menceritakan ilmu ini, menjelaskan kepada orang lainnya. Saya dipahami nggih? Nah, terus Allah sudah mengenalkan diri Allah, sudah mengenalkan sifat-sifatnya Allah, zatnya Allah kepada kita, bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Terus sekarang kandungan dari ayat ini, pertanyaannya apa? Gusti Allah jenengan wis mengenalkan diri, kita sebagai hambanya mengenalkan diri apa enggak? Kita ada itikat untuk pengen mengenal Allah apa enggak? Pertanyaan di sini sebenarnya ini kandungan ayat Al-Qur'an ini. Ada enggak dari itikat dari kita semuanya untuk mengenal Allah? Pasti ada. Insya Allah yang naik grup ngopi, bukti dari jenengan pengen mengenal Allah yang saya jelaskan tadi. Jenengan pada malam ini rawuh hadir dalam majlis taklim ini. Itu sebagai bukti bahwa kalian ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasannya mandan tinggi sekali, tapi ya insya Allah saya jelaskan dengan semudah mungkin. Terus apa kaitannya dengan masalah inna fi khalqis samawati wal ardh al ayah, dengan penciptaan langit dan bumi? Kaitannya napa coba yang jenengan pahami? Itu artinya apa? Kita harus bersyukur keterkaitan dan ayat yang dulu, yaitu wadhkurni apa ya? Wadhkurni azkurkum washkuruli wala takfuru. Lah maksudnya kan itu artinya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa. Diciptakan dunia berikut bumi, berikut langit, diberi hujan, diberi kemanfaatan yang luar biasa, diberi angin. Tanpa angin kita juga tidak bisa hidup. Itu artinya kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, ya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah malam ini, saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, adakah ilmu Anda untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Caranya gimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya? Sholat 5 waktu. Nah, tepat sekali. Sholat. Ibadah. Zikir. Dalam? Zikir. Betul sekali ya. Itu jawaban satu itu sebenarnya. Sholat 5 waktu, zikir sebenarnya jawabnya satu. Yaitu dengan kalimat
dalam perintah Allah dalam Al-Quran waqimus sholata lidzikri. Jadi dirikanlah sholat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau masalah zikir dalam kitab apa yang saya lagi ingat-ingat itu kitab dari penghentikannya sebentar ada hadis yang mengatakan alladzi yadhkuru rabbahu terus walladzi la yadhkuru rabbahu kama salil hayyin wal mayyitin. Jadi orang yang zikir dengan Allah dan orang yang tidak berzikir dengan Allah itu seperti orang jasad yang orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi subhanallah aku menjelaskan kayak gini kok kayak udah pernah menjelaskan tuh kayak gini tuh. Saya jujur ini. Tapi ada ilmunya memang. Nanti kita sampai dengan bab itu. Jadi masalah orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak zikir kepada Allah. Orang yang zikir itu seperti orang yang hidup. Tapi orang yang tidak zikir kepada Allah itu seperti mayit. Kalau seandainya penciuman kita dibuka oleh Allah, maka kita bisa mencium bau bangkai dimanapun tempat. Ya saya itu. Karena manusia yang lalai tidak berzikir kepada Allah, baunya itu seperti bangkai. Itu hadis tadi itu hadis ngetren sekali sebenarnya itu, hadis sahih banget itu. Jadi orang yang tidak zikir itu baunya, badannya itu seperti bau bangkai. Maka kita bersyukur penciuman kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan bau itu. Coba kalau sampai dibuka penciuman indera kita. Kalau penciuman batin kita dibuka oleh Allah, kita kemanapun tempat kita pasti akan tersiksa. Karena bau orang yang tidak mau zikir. Karena tadi alladzi la yadhkuru terus kama salih hayyin wal mayyit. Itu hadisnya. Makanya bersyukurlah kita masih ditutup penciuman indera kita itu tidak mencium itu. Tapi ada orang-orang yang khas, yaitu ada seperti aulia atau waliullah, itu bisa mencium seperti itu. Makanya rata-rata kalau waliullah itu karena punya indera dibuka kasaf oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kelebihan. Itu jarang-jarang waliullah itu mau sholat di masjid atau jamaah. Karena ketika waliullah sholat berjamaah di masjid, pasti penglihatannya itu udah beda. Misalnya dalam si A wajah babi, si B wajahnya pedus. Ya waliullah. Makanya Imam Ghazali itu berfatwa khas untuk para waliullah itu tidak diwajibkan berjamaah, tidak diharuskan sholat untuk di masjid. Karena pasti ketemu dengan orang-orang yang ahli ibadah tapi ta'ati 'alal istiqbah. Karena yang para aulia Allah, waliullah itu lihat wujud-wujud orang yang melakukan ibadah itu macam-macam. Makanya jarang waliullah itu dalam beribadah itu berbaur dengan kita. Saya dipaham ya? Iya. Nah terus ini ada sedikit ilmu, monggo jenengan terapkan. Mengutip dari sahabat Mu'adz rahimahullah. Dalam kitabnya itu ada, kitab saya lupa, tapi ada itu yang menjelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maksudnya apa? Barang siapa mengenali dirinya sendiri bakal mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dalam tafsiran kandungan ini bahwa kita juga harus mengenal Allah sebagai wujud kita zikrullah. Nah, terus bagaimana cara untuk mengenal Allah? Ada 3 perkara yang kita lakukan. 1, kita kembali. Dulu kita udah pernah ngaji nggih.
penciptaan Nabi Adam, wa nafakhtu bihi min ruhi, bahwa ketika jasad Adam yang dibuat dari tanah minatin, setelah jadi lalu Allah tiupkan dari ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Adam pun sebelum tercipta juga ruhnya dulu udah ketemu dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermakna bahwa kita ruhnya kita. Nah, ini nanti saya cerita menjelaskan tadi, nah sekarang ketemu di sini. Bahwa ruhnya kita semuanya adalah ruh anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan kan tadi 3 perkara ya untuk mengenal Allah. 3 perkara. 1, kembali bahwa ruh kita, jadi kita hadiah Fatihah kepada Abar Ruh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ruh kita itu memang sudah ada dari dulu. Jadi sekarang kita semua hanya mengulangi lagi. Nah, atas dasar itu secara ilmu tasawuf, maka jenengan jangan heran ketika jenengan sekarang melakukan sesuatu kayak sudah terjadi. Kok ketemu sekarang? Saya jujur, ketika saya tadi menjelaskan hadis yang menjelaskan bahwa kamatsalil hayyin wal mayyitin, itu seolah-olah saya dulu sudah menjelaskan kepada kalian. Saya kata tadi benar kaget, ini saya jujur kepada jenengan semuanya. Itu artinya apa? Ruh kita itu dari dulu sudah ada. Cuma di zaman dulunya sebelum jasad kita tercipta, ruh itu belum ditentukan laki-laki atau perempuan. Nah, ini ilmu tasawuf ya, untuk diperhatikan, disemak baik-baik. Itu langkah yang pertama sudah nggih paham nggih? Kita kembali, kita menyadari bahwa ruh kita adalah ruh, yaitu dari yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala lewat ruhnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan selalu lalai, kita selalu ingat hadiah Fatihah kepada Abar Ruh Nabi Muhammad. Syukur-syukur setiap baca sholat. Setelah itu, yang kedua apa yang harus kita lakukan? Cara untuk mengenali diri kita. Mutu qabla an tamut. Tahu gak artinya? Enggak. Kita kon belajar mati sebelum mati yang sesungguhnya. Ki manten apot ki. Kok priwe, Pak? Jenenge menjelaskan ya manten apot jenenge. Dodoburi. Wis. Seruput disit. Ini masalahnya keterkaitan dengan inna fi khalqis samawat. Nah. Bon, yang pertama, langkah pertama tadi pun paham nggih. Yang kedua adalah mutu qabla an tamut. Itu belajar matilah sebelum kalian semua mati sesungguhnya. Maksudnya apa? Kita tadi udah kembali masalah pembahasan ruh kita. Karena ruh kita begitu ditiupkan ke jasad kita, menambil paham kayak gini. Seandainya sampai download sesuatu di Play Store, download, pasti nang downloadan itu kan udah sendirinya terbawa ada beberapa aplikasi. Paham ya? Buatan beda ruh kita. Ruh kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu bihi min ruhi. Itu artinya ruh kita itu sudah membawa sifat ma'ani. Yaitu termasuk sifat-sifatnya Allah juga. Sifat Allah, sifat ma'ani itu ada berapa yang jangan ketahui? Saya pengen takon ini. Sifat ma'ani itu ada 7. Ya, termasuk dalam sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yaitu sifat-sifatnya Allah. Ya, yang termasuk tadi wujud kita, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Nah, yang 7 ini juga termasuk dalam 20 itu, yaitu sifat ma'ani yang ada 7 itu apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, gasor, kalam. 7. Nah, sifat ini juga kita mempunyainya. Sifat ini kita mempunyainya. Paham nggak? Sifat ma'ani ini kita mempunyainya. Tapi beda. Bedanya, soalnya kayak tadi apa? Qudrah, iradah, terus apa? Ilmu. Ilmu, pasar. Berarti dia ibaratnya kayak basor.
penglihatan kita. Iya. Penglihatan kita terbatas. Gila Pak Batan? Iya. Kalau siang sih mungkin masih bisa luas untuk melihat, tapi kalau malam terbatas. Itu artinya beda dengan basornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai sifat-sifat itu tapi masih berbeda. Dipaham ya? Nah, apa keterkaitan dengan yang saya jelaskan tadi masalah mutu qabla an tamut? Yaitu kita mematikan sifat itu. Oke, mandal angan salah jelaskan juga. Menonaktifkan. Kayak jenengan dia penglihatan, basar, kalam, terus tadi apa? Kudrah, iradah, kehendak atau menghendaki, terus aliman, ilmu. Nah, jenengan suruh belajar mati, jenengan menonaktifkan itu. Jenengan menonaktif kok mati. Nah, jenengan belajar menonaktifkan itu, sifat mangani itu yang ada pada kita. Yang 7 itu. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nah, 7 itu kita nonaktifkan aplikasi ini. Karena aplikasi ini sudah terbawa sama ruh kita. Kita semuanya mempunyai. Ilmu jenengan punya. Semuanya punya. Pandangan mata insya Allah ini semuanya melihat ya. Semuanya punya. Sama semuanya punya. Nah, untuk mengenal diri kita agar kita mengenal Allah, kita suruh belajar mematikan itu, menonaktifkan itu. Paham betul? Pun paham dari ini? Cuma terangin juga jelas ya. Caranya. Betul. Merem. Wis, nah, kayak Nah, gini. Jenengan ngerti wong semedi. Iya. Bulane aja salahna wali Allah tapa. Nah, iya betul. Kirakan. Lah kowe kepriwe sini tawang ya. Alhamdulillah ge punten ge wis tekan mangsane karena ini sudah bahas masalah ketauhidan. Allah sudah mengenalkan diri Allah pada kita, masa kita tidak mau mengenal Allah? Gila Pak Batan? Itu artinya kita perlu keseimbangan. Singapunten ibaratnya biar paham kayak ini. Allah sudah mengenalkan diri sama kita. Sebenarnya di sini ada al-alim, ada al-ghani, yaudah pinter, alim, kaya, sebenarnya kayak abasub kayak gitu ya biar Anda paham. Abasub udah ma'ruf, udah maklum semuanya. Tanpa mengenalkan diri pun jenengan sudah pada paham ya. Mungkin kalau abasub mengenalkan diri pun ya cepat paham lah. Ini loh saya abasub, saya rumahnya di sini. Nah punten, jika abasub udah mengenalkan diri, kon jenengan orang gelem merek, jenengan uri apa Kang abasub? Ibaratnya jenengan jadi karyawan pun buk jenengan malah merek dan mendaftar, gini apa badan? Itu artinya menjenengan uli keberkahan, menjenengan uli sesuatu. Itu artinya jangan ada itikat untuk mengenal kepada yang mengenalkan diri. Gak berbeda ini. Dalam ayat ini wa ilahukum ilahu wahid. Mempunyai arti kandungan Allah mengenalkan diri Allah kepada kita. Paham betul? Nah, biar kita mendapat rahmatnya Allah, kita ya harus mengenal Allah. Itu alasan kita membahas masalah tadi. Nah, karena kita mempunyai al-ulama warasatul anbiya, yaitu dengan cara 3 hal tadi yang disebutkan oleh sahabat, diulangi lagi, sahabat Muaz rahimahullah itu dalam kitabnya, saya ulang lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya bakal mengenali Gusti Allah. Itu dengan 3 cara, saya ulang lagi tadi, ruh, kembali ruh. Yang kita tadi adalah wa nafaqtu bihi min ruhi, yaitu lewat ruh Rasulullah Nabi Muhammad, ya kan? Terus kedua, kita mutu qabla an tamut, kita mematikan sifat ma'ani yang ada pada kita, itu yang 7 itu menonaktifkan sebelum kita mati, benar-benar sungguh mati secara topingi, mati yang betulan. Itu artinya apa? Cara menjalani caranya.
Mungkin Anda harus merenung lewat kolbu yang bening. Sekarang walaupun mata Anda, punten ya, meripat Anda merem, tapi ketika Anda mengingat suatu yang telah terlihat oleh Anda, yang mungkin kekasih Anda, ketika mata Anda merem, mata batin masih bisa melihat. Iya. Gila Pak Badan? Iya. Terus pendengaran, walaupun pendengaran kita, ya, pendengaran kita, walaupun sekarang nggak ada suara apapun, tapi kalau kita kalau kita masih mengaktifkan, bisa terngiang-ngiang, bu bahasa sing apik, bu bahasa sing elek, paham ya? Nah kita kan suruh menonaktifkan itu semua, kon belajar mati. Caranya matanya merem, ditutup, telinga kita ya ditutup, dengan kita gunakan kolbu kita dengan menjerit wala basar, tidak ada penglihatan, tidak ada pendengaran, tidak ada kehidupan, tidak ada kehendak, tidak ada pembicaraan. Itu belajar mati itu seperti itu. Matiin orang apa-apa. Udah kita mengakui dalam hati. Tapi selama dalam hati kalian, aku masih bisa melihat, itu artinya masih belum mengakui ketauhidan Allah. Bahwa sesungguhnya, makanya tidak ada penglihatan, tidak ada pendengaran, tidak ada kehidupan, ya, kecuali itu semua bihakin, kecuali dengan kecuali dengan kehendak Allah. Belum menerangkan juga ya. Ternyata kita kembalikan semuanya itu hanya milik Allah. Paham kan? Jadi masalah apa tuh jelas lagi lu. Jadi yang lain salah pada sultan jangan paham lah. Nek zikir malam ke termasuk apa mboten? Dalam Zikir malam kan ingatnya cuma Gusti Allah toh. Sebenarnya mboten dipikirna jadi khusyuk banget toh. Nah itu sing dimaksud jangan gue mematikan. Sing dimaksud mematikan aplikasi itu adalah jenengan jangan melihat yang lain dulu kecuali melihat Allah. Jangan lagi belum menjelaskan. Jangan mendengarkan yang lain apapun, entah itu musik, entah itu apapun, kecuali mendengarkan, kita membayangkan pendengaran penjelasan kiai-kiai kita. Terus hilangkan rasa jenengan apabila jenengan punya ilmu, aku loh orang yang berilmu. Buang jauh-jauh itu artinya jenengan ngaku bodoh. Ya tetap kembali ke pembahasan orang oleh anak khairum minhu. Karena masalahnya ilmu termasuk di dalamnya yang sifat mangani itu. Mantan paham bok sedikit-sedikit ya. Lain salah nanti suatu saat tekan lah. Itu artinya jenengan yang tahap kedua ini kon kayak bersemedi lah. Kon zikrullah. Jadi semua panca indera yang sifat mangani itu dinonaktifkan dulu untuk hal yang lain. Kita hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meditasi. Nah, semacam kayak meditasi ya. Cerdas ya. Mau meditasi gitu lah. Semacam kayak itu caranya gitu loh. Kita nonaktifkan untuk hal-hal yang lain. Jadi gampang. Cuma untuk menjelaskan dan apa gitu loh. Nah, dengan cerdas lepaskan duniawi itu tahap ketiga. Begitu tahap ketiga adalah kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu musnah kecuali wajhah. Wajah itu apa? Wajhullah. Itu wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud semuanya dari binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Emang fana ini, dunia fana ini begitu isinya itu pasti rusak, pasti musnah. Nah, yang ketiga ini kita pantang mikir pantang
kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya di dunia ini musnah ya Allah kecuali Engkau yang abadi. Paham betul? Kene tasawuf. Tapi emang kudu tekan kene. Karena tanpa mempelajari ini sampai untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ya apa? Sekarang pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang bisa zikrullah? Di sini disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail. Di dalam penciptaan bumi dan langit, kan tafsirannya minal ajaib, dan keajaiban. Itu artinya di bumi dan langit itu ada keajaiban, ada keindahan. Ciri-cirinya apa? Ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita zikrullah. Contoh mau sing kayak Pak Yuli gawe video manuk berkicau ya Kang Yul, jangan tanya kita nganggo ilmu luar biasa. Maksudnya apa? Ya ini, ketika nyawang jenengan nyawang itu sih aku takut dari Kang Yul. Ketika nyawang manuk gue apik bisa apa berkicau, jenengan kelingan Allah apa ora? Keling jenengan maca tasbih apa ora? Nek mau ro. Itu artinya jenengan asma rueh urung kesebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri wong sing selalu zikrullah ketika jenengan menyaksikan keindahan pemandangan gunung indah. Oh iya ya. Mesti jenengan kudu bertasbih. Masya Allah, subhanallah. Ketika angin bersepoi karena jenengan lagi gerak. Kok angin bersepoi? Jangan cepat-cepat bertasbih. Subhanallah, nikmatnya. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Kuwi ciri-ciri sing ruweh kesebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ciri-ciri ruweh jenengan kesebut oleh Allah. Sekarang ini jenengan bukti. Jenengan rawuh di rumah saya menghadiri majlis taklim. Karena majlis taklim ini termasuk zikrullah. Karena ciri-ciri ruh hambanya Allah yang disebut asma ruhnya pasti hadir dalam masjid taklim ini. Maksudnya yang kebiasaan, kita kan rutinan, karena rutinan itu emang istiqomah emang abot nggih. Nah, ketika abot itu dirasakan, ketika istiqomah memang angel dijalankan, tapi tetap jenengan jalankan, buktinya jenengan hadir mengene, itu ciri-ciri jenengan tadi sudah asma jenengan, asma ruhnya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Mematikan rasa ngantuk. Hah? Mematikan rasa sih, istiqomah. Dinggo gini. Kita langsung prakteknya gitu banget. Terus kayak dari ngantuk kayak ternyata apa sih ngantuk kalau nurunin nafsu bisa. Karena mematikan rasa itu sebenarnya mematikan hawa nafsu. Tapi yang jenengan nafsu nek pengen turu, kuwi jenenge dudu mematikan rasa. Nuruti hawa nafsu malah. Auzubillahi min. Apalagi lagi nama majlis taklim. Karena lagi majlis taklim kok ngantuk sebenarnya sing sebenarnya ngomong hakikat. Kama salil mayyitin. Tirik ya ini. Seperti bau bangkai. Tirik ya ini. Tadi kan jere walaupun hadir rock wis Kan kita sih ilmu tingkat tinggi. Jadi ngaji pembahasan sing ngagi masalah berpikir mulai pikir sing ya Allah. Kita awal tadi bilang pembahasan kita kuwi ranahnya sudah naik, Kang. Wis naik. Bang. Dur mana iki nek wong antuk ora tau hukume wis terjadi bahas. Tenan wae. Pembahasan kita cara santrine kowe kudu wis kelas SD maneh. Kita kelas aulia. Iki pembahasan malam ini tingkat tinggi. Pembahasannya wis jaga tingkir nanti lah. Meditasi ya. Ngono Di balik nang paling meneh kecirat malah ya. Terlalu serius dikasih cilah. Tinggal atau kagak cilah. Ya orang memang karena kita wis tekan ke tauhid ya ora tadi. Karena keseimbangan dari Allah mengenalkan diri ya harus saya jelaskan. Betul. Nek kalau dijelaskan kok ngapa kita ngaji. Wis tekan mangsane. Karena di sini wa ilahukum bahwa Allah Tuhan kalian ya gue ilahu wahid.
Dengan kita. Terkandung dari arti ini adalah Allah mengenalkan diri pada hambanya. Nah ketika Allah sudah mengenal diri kok hambanya orang gelem merek, orang gelem mengenal Allah, ya sia-sia. Kita tidak akan mendapatkan rahmatnya. Itu yang saya maksud. Nah terus solusinya ya kita harus mengenalkan diri pada Allah. Kita harus mengenal Allah maksudnya. Caranya yaitu yang jelaskan tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketemu nih gue ketika jenengan ciri-ciri jenengan pengen mengenal Gusti Allah ketika jenengan mandang ciptaan Gusti Allah buku keindahan gunung. Tapi aja keindahan gunung semua. Ciptaan itu. Alam Termasuk ciptaan. Sampai lu ucapkanlah tasbih subhanallah. Oke, tanda sampean satu disebut oleh Allah. Takjub sih. Hah? Takjub saya. Takjub gimana? Ya subhanallah. Ya itu emang tasbih namanya, bukan tasbih. Saya takjub dengan keindahan yang ada maksudnya. Oh yang masalah. Tong piling dengan macam nak bikin lagi. Menjelaskan sing gampang. Jadi sekilas benar paham yang saya maksudkan. Mahfum kabeh kecok kabeh iki. Orang miskin tingkat tinggi kudu paham loh, jangan sampai salah paham. Nah orang mahfum saya lakukan ke laki-laki hanya ini. Asli ini. Kan alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kama salil hayyin au mayyitin. Jadi orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir itu seperti ngersing wong zikir ya seperti orang hidup itu baik saja. Tapi kalau sing orang zikir kepada Allah itu baunya seperti bangkai. Itu hakikatnya begitu Mas Irfan. Wis tingkat tinggi kok jenengan. Kok salah paham maning kok ana malah. Wah jenengan mabuk bangkai ya. Lalu sing tingkat keloro yaitu mematikan aplikasi yaitu yang sifat ma'ani itu yang ada pada kita. Itu salah satunya kita daging meroli sombong. Kita urip ya aja pikirannya makanan toh. Kudu dipikir nah. Terus niku saatnya kapan mungkin terus pada saatnya. Ya jenengan siki mulai tekan ayat ki ya mulai dilakukan. Oh mulai bagusnya sepertiga malam. punya Iya. paling enak. Aku mengi mulai. Siki Iya. wis jam 00. Nah, udah jam dah ngantil kok. Itu masih ke malam sih. Bener pertanyaannya loh. Pas deh. Kodenya cocok banget loh. Jadi kan mau saking maksudnya kan dia biar nanggung ya. Iya betul. Ya apa sih? Ngapunten ge mantan Kudune mantan nasi memecahkan. Iya. Kebetulan. Rampung lah. Tapi Tapi positif. alhamdulillah kan selamat. Iman manjan supaya tinggal kan supaya paham kan aja salah paham. Kan sampai ketelu ya gue mau kita tanamkan dalam ruh kita kullu syai'in ketelu gue kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu semuanya musnah, semuanya rusak di bumi ini, di dunia ini kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu ditanamkan dalam ruh kita, dalam kalbu kita. Setiap Insya yang Allah. hidup itu pasti mati. Jadi ketika kita selalu menanamkan itu, insya Allah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipaham ya? Iya. Mudah-mudahan penjelasan menikah bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma Amin. Alhamdulillah sudah sampai tulisan di kaum yakilun, berarti udah ayat akhir ayat 61 64 ya tadi. Emang dhuwur ilmu nih. Ini tekan maya sih sama ayat kieu mulane makin mengenai makin abot yang saya ceritakan itu tadi. Tapi insya Allah paham lah nggih. Nggih. Insyaallah. Terasipun ayat saterasipun nggih menika wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau tara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'iqab, syadidul 'adzab.
Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim ala sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa walidina Amin. wa ahbabina. Amin. Salli alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Allahumma jammilna bil afi was salam. Amin. Wa'afna bit taqwa wal istiqamah. Amin. Wa'idna min mujibatin nadamah. Amin. Innaka sami'ud du'a ya Rabbi. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتأتي لنا بها من جميع الحاجات آمين. وتهدينا بها من جميع المعاصي والسيئات آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات جميع الخيرات في الحياة آمين. وبعد الممات. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دين وما هم بضارين إلا بإذن الله وخاتمة الحسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم